Halo semua, setelah sebelumnya kita membahas mengenai page komponen, kali ini kita akan membahas tentang Livewire Basic Table ya. Ya, hampir di setiap aplikasi pasti ada table. Nah, kita akan buat basic table di sesi kali ini. Pertama-tama kita akan buat komponen baru yang namanya show post. Jadi membuat komponen Livewire baru, PHP Artisan Livewire make show post. Nah, ini otomatis akan dibuat dua file ya. Jadi yang pertama showpost.php kan, yang kedua untuk view-nya showpost.blade.php. Kita akan buat route baru di web.php. Kita akan coba, ini kita bersihin dulu. Get post show post. Ini kita copy show post. Nah, kita perlu mengambil data di database, dan kalau misalnya kita ngambil di Laravel yang biasa itu biasanya seperti ini. Jadi return, kita masuk ke show post dulu ya. Nah, biasanya kalau di Laravel yang biasa itu kita melakukannya seperti ini. Jadi di sini ada post, itu ngambil dari data yang ada di database post, misalnya seperti ini. Nah, kemudian nggak ada yang salah dengan yang ini. Tapi kalau cara Livewire yang sebelumnya ditunjukkan di screencast, best practice-nya kan seperti ini nih, public post, kemudian menggunakan public function yang mount, kemudian dispose sama dengan baru seperti ini kan. Nah, tapi kalau menggunakan ini itu ada kekurangannya. Jadi ketika ada perubahan di database, misalnya ada post yang dihapus dari table, tidak akan terreflect karena kita sudah mengambil data post duluan, dan ini nggak ideal sih. Jadi kita akan menggunakan tetap yang ini. Jadi ketika komponen Livewire di render, itu akan mendapatkan data yang fresh. Nah, di screencast-nya sih kalau Porzio nggak nunjukin cara buat bikin table post dan ngisi datanya ya. Jadi di sini saya akan tunjukin caranya. Oke, jadi kita buat dulu post model, seeder, dan factory-nya ya. Ini saya benerin dulu, atau kita kembalikan dulu ke defaultnya ya, seperti ini. Kemudian kita ke terminal. Nah, perintahnya adalah php artisan make model. Kita akan membuat model post, kemudian otomatis dengan migrasinya strip M, kemudian seedernya S, dan factory-nya F ya, seperti ini. Nanti akan otomatis terbuat model, factory, migration, dan seedernya. Kemudian kita akan lihat di post modelnya dulu ya. Jadi di post model, nah ini ada defaultnya seperti ini. Kemudian akan kita tambahkan nama tabelnya. Jadi nama tabelnya sebenarnya secara otomatis sudah terbuat, tapi kita akan membuat seperti ini, protected table. Itu nama tabelnya nanti adalah post yang ada di database, dan kemudian isi dari table post itu adalah title sama konten ya. Nah, ini title dan content. Fillable itu apa? Supaya nanti bisa diisi title sama kontennya untuk mass assignment namanya ya. Kemudian ya, ini cukup untuk postnya. Kemudian kita buka ke migrationnya yang tadi otomatis dibuat. Kita akan membuat kolom title yang bentuknya string, dan kemudian kolom konten yang berupa teks ya. Oke, kemudian kita ke factory-nya. Jadi kita akan otomatis membuat berapa ya? Sekitar 5 ya, 5 post. Nah, di sini kita akan menggunakan
Faker. Jadi untuk otomatis membuatkan konten dari masing-masing kolom ya. Jadi title ini kita akan memasukkan sentence, kemudian di konten kita akan mengisinya dengan paragraf. Oke, kemudian kita ke seedernya. Seedernya secara otomatis itu isinya jadi kosong ya. Untuk post seedernya kita akan membuat sekitar 5 atau 10 lah ya, 10 post. Count 10, kemudian kita create. Nah, setelah ini kita sudah membuat post seeder, kemudian migration, factory, dan modelnya kita akan jalankan ya perintah migrationnya. Jadi kita jalankan di sini PHP artisan migrate. Nah, post table sudah dibuat. Kemudian kita coba cek di table plus ya. Table plus post. Nah, ini udah ada, tapi belum keisi ya, belum keisi. Jadi kita menjalankan lagi seedernya dengan perintah php artisan db seed untuk kelas namanya post table seeder ya, nama kelasnya. Mana seeder tadi? Oh, post seeder. Post seeder. Oke. Nah, seeding harusnya di sini kalau kita refresh, nah ada otomatis terisi 10 item ya, dari title dan juga kontennya. Selanjutnya kita akan buka sebelumnya kita tambahkan dulu ini ya, di web.php kan sudah ada show post ya. Jadi kalau kita buka browser, coba ke post, nah ini masih kosong kan. Nah, jadi kita buka ke show post views-nya. Views show post. Nah, kita coba cek, pastiin ya bahwa memang ke situ. Nah, ini kan benar be like water. Sekarang kita buka nah, kita akan tambahkan table di sini. Kita kasih title dulu ya, post. Kemudian table. Kita kasih headnya itu yang pertama ada title, kemudian yang kedua content, dan kemudian bodynya kita kasih tr td-nya ini title, ini content. Seperti ini, kita coba dulu cek, refresh. Nah, di sini ada post, ada title dan content. Kita pengen menampilkan isi dari database post ke sini. Berarti di show post sininya kita perlu untuk mengambil data dari database ya. Post, kemudian kita ambil semuanya. Nah, ini jangan lupa use app models post. Nama modelnya post kan ya. Nah, betul. Nah, dari sini kita akan tampilkan di show post. Kita for each post as post. Kita taruh dulu and for each-nya di sini. Di sini post title, dan yang kedua adalah post content. Nah, jangan lupa ya, kalau di Livewire itu sangat penting setiap ada for each perulangan itu kita harus menambahkan yang namanya wire key. Ini untuk keep tracknya dari Livewire untuk setiap record. Jadi wire key-nya ini kita put post ID-nya, post ID.
Oke, kita coba cek lagi. Otomatis ya sudah tampil di sini untuk postnya. Kemudian ini kayaknya terlalu panjang untuk kontennya, kita bisa potong dengan seperti ini, string post content words 8. Jadi setiap 8 kata itu akan di cut. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan satu kolom untuk menghapus ya. Jadi ini tidak perlu ada tulisan apa-apa di situ, tapi di sini di TD kita akan menambahkan button. Jadi button ini kita akan menambahkan type ya. Type-nya itu button, kemudian di sini ada action waktu diklik itu akan mendelete post tersebut. Nah, di sini post ID. Oke, kita cek. Oh, kita tambahkan dulu public function delete di sini. Public function delete ID. Coba kita di ID-nya dulu ya. Nah, ini ada tombol. Oh, belum dikasih tulisan. Delete. Kita delete yang ini harusnya ID-nya 1. Nah, ini ID-nya 1, yang ini ID-nya 2. Oke, sudah sesuai ya. Sekarang kita buka lagi yang show post-nya tadi. Nah, kelasnya ini di sini kita kasih nama post ID. Nah, jadi kita mau mendelete post yang ID-nya sesuai dengan post ID tersebut. Nah, seperti ini bisa. Kita coba ya. Post find post ID delete. Apakah kita berhasil mendelete? Misalnya yang paling bawah ini kita delete. Nah, berhasil tuh. Itu. Kemudian kita masuk lagi ke show post. Selain cara ini bisa juga menggunakan cara ini. Jadi post kayak gini, kemudian langsung aja post untuk delete. Nah, mendelete sesuatu dari database itu harus hati-hati ya. Biasanya kita menambahkan confirmation modal. Jadi kalau di Livewire kita bisa secara langsung menambahkan wire confirm. Are you sure you want to delete this post? Nah, jadi ini ada kesempatan buat orang yang ngeklik itu untuk, kalau misalnya tidak jadi dia bisa cancel. Kita akan coba lagi ya. Nah, ini delete. Nah, ada konfirmasi, are you sure you want to delete this post? Kalau misalnya nggak jadi bisa cancel. Tapi kalau memang pengen dihapus itu bisa di oke. Nah, karena mendelete ini adalah sesuatu yang harus dilakukan hati-hati, jadi seharusnya di sini juga ada perlakuan misalnya untuk divalidate dulu atau otorisasi siapa yang membuat post yang bisa melakukan delete. Nah, di situ bisa menggunakan method yang ada di sini untuk dicegat di sini, atau menggunakan get atau policy juga bisa sih nantinya. Jadi itu, kemudian itu adalah simple table di Livewire ya. Jadi nanti di screencast yang selanjutnya akan banyak lagi table. Seperti di sini juga ada data tables nantinya. Itu yang akan kita hands on juga nantinya. Terima kasih.